kita tentu tidak bicara soal anggaran, kita bicara juga soal pemahaman ya, supaya tindakan kita terukur. Janganlah sekarang saya tanya terhadap kawan saya yang selalu berpikiran seperti itu. Apakah pemerintah Republik Indonesia ini melakukan hal yang sama? Atau ada daerah lain di Indonesia yang melakukan hal yang sama? Setiap orang yang pulang dari luar negeri masuk karantina? Tidak ada, bukan? Pemerintah Republik Indonesia juga tidak melakukannya, bukan? Ya, karena itu buang-buang sumber daya. Di samping secara teknis tentu sangat sulit dilakukan. Kita juga harus menghormati prosedur-prosedur yang telah berjalan, ya kan? Kalau bicara tentang ABK di cruise atau kapal pesiar, mereka ini sebelum pulang sudah juga melalui proses karantina. Setelah itu mereka juga mengikuti pemeriksaan kesehatan, ya, dan juga tes, rapid test juga sama. Yang dinyatakan negatif boleh pulang. Yang masih positif atau ada indikasi masih ditahan di sana untuk dilakukan perawatan. Ya. Yang kembali ini adalah yang sudah pada saat itu dinyatakan tidak ada gejala. Tetapi kan kita semua tahu bahwa COVID-19 ini memiliki masa inkubasi 5-6 hari. Dan karena itu kita diminta menjaga diri selama 14 hari. Sedangkan proses kepulangan ini, apalagi yang dari Amerika, dari Brasilia kan jauh-jauh, membutuhkan waktu untuk sampai di sini. Meskipun di sana sudah dinyatakan negatif, tapi untuk pulang ke sini dia masih memerlukan waktu, ya kan? Sekian kali 24 jam. Ditambah lagi pesawat itu transit. Sehingga kita dalam rangka kewaspadaan di sini tetap melakukan rapid test meskipun mereka sudah pulang membawa health certificate, ya. Kita abaikan itu. Kita rapid lagi di sini. Nah, bagi yang negatif ini pulang untuk karantina mandiri. Ketentuannya memang begitu. Yang baik itu adalah karantina mandiri dengan disiplin. Ya. Di samping juga jumlahnya sangat banyak, ya kan? Ini kalau pulang semua, menurut data yang diberikan oleh Kesatuan Pelaut Indonesia itu 22.000 lebih, ya kan? 22.000 lebih. Jadi kalau kita karantina, sebegitu banyak yang kita karantina oleh pemerintah. Tapi kalau mereka pulang melakukan karantina di bawah pengawasan pemerintah kabupaten, kan karantina juga namanya. Tidak hanya yang dilakukan provinsi ketika baru datang itu saja namanya karantina. Yang dilakukan di rumah, yang dilakukan di sekolah-sekolah, karena sekarang kabupaten ada membuat tempat karantina sekolah dipakai, yang anak-anak kan lagi belajar di rumah dipakai. Itu juga karantina. Ya kan? Di samping kita juga menghormati proses-proses yang sudah berjalan. Tidak ada satu negara pun di dunia ini yang mengkarantina semua orangnya, warganya yang datang dari luar negeri. Tidak ada. Ya. Jadi jangan mengikuti pikiran-pikiran yang seperti itu. Bahwa itu idenya maksudnya untuk ini, bagus, saya terima kasih. Tapi itu juga belum tentu. Jangan lupa, kesakitan orang itu tidak hanya, atau tingkat sakitnya orang tidak hanya disebabkan oleh COVID-nya, tetapi oleh tekanan psikologis yang dia alami saat dia diisolasi. Orang-orang yang sehat, atau saya ulangi, orang-orang yang menerima isolasi dirinya di kamar isolasi dengan baik, dengan tenang, dia cepat sembuh. Tapi orang yang tidak terbiasa dikurung dalam kamar, dia mengalami stres yang luar biasa, kesembuhannya lama, bahkan sakitnya lebih parah. Ini juga hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau kita mengkarantina semua dalam jumlah yang banyak seperti itu, maka kita perhatikan efek psikologisnya. Belum tentu menyembuhkan bagi semua. Akan terjadi orang-orang yang stres sehingga dia memperburuk kondisi psikisnya. Di saat itu, maka virus bisa berkembang lebih cepat dari keadaan orang yang sehat dan pikirannya tenang. Karena saya juga mendapatkan informasi dari berbagai rumah sakit bahwa orang yang stres ketika diisolasi, di kamar isolasi, itu kesembuhannya membutuhkan waktu yang lebih lama dari orang yang tenang. Bahkan kondisi fisiknya
menjadi lebih drop dibandingkan yang lain. Jadi tidak selamanya hal yang begitu bisa kita terima. Gugus tugas mempertimbangkan berbagai hal. Yang perspektifnya berpikir atau perspektif berpikirnya saya yakini lebih luas dari kawan-kawan yang punya usulan sepotong-sepotong itu. Ya, terima kasih.